Oke, selamat datang kembali tentunya di Deep Talk Podcast untuk Pesta Bola Dunia 2026 ya. Nah, kita udah masuk di bulan Juni. Ini bulan yang boleh dibilang mungkin banyak mata di dunia akan tertuju pada layar kaca. Karena banyak sekali juga pertandingan yang akan berlangsung antara Juni dan juga Juli. Ada pesta bola, yaitu bola dunia, bukan bola dunia, tapi Piala Dunia lebih tepatnya ya. Ini juga akan bergulir dan Indonesia, timnas kita juga banyak pertandingan yang akan dijalani. Nah, sebelum kita akan berbicara banyak terkait dengan itu semua, aku tentunya nggak sendiri, ada narasumber kita nih, ada Mas Rizky Maulana. Halo Mas, gimana kabar? Oke, pakainya udah pakai baju jersey dari Argentina. Iya. Oke, berarti mendukung banget sama yang namanya Lionel Messi. Jersey kan nggak mesti mendukung. Oh gitu. Hanya jersey aja. Oke. Ya. Oke. Tapi gimana kalau Piala Dunia dukungnya tim Belanda dong, oranye Orange Belanda. ya. Oke, Indonesia banget. banget. Indonesia sekali. Indonesia sekali ya. Nah, sebelum kita ngomongin terkait dengan bagaimana sih Piala Dunia itu akan berlangsung atau mungkin juga terkait dengan timnas kita yang jadwalnya cukup padat di 2 bulan ini gitu ya. Kemarin kita ditutup dengan sebuah tontonan yang boleh dibilang ya menarik ya. Walaupun banyak yang berkomentar bahwa ini laganya agak boring belah sebelah. Di betul awal banget. memang kelihatannya bagus, saling serang dan saling bertahan gitu ya. Tapi lama-lama bosen, ball positionnya juga jauh banget, Banget. 70 sama 20 sekian persen kan, Betul. jauh banget ya. Terkait dengan hasil dari Liga Champion. Oke, gimana kemarin melihat Liga Champion antara Arsenal dan juga PSG? Ya benar, memang kata orang-orang dan saya pribadi Oke. bosan sekali sih. Mhm. Apalagi setelah Arsenal mencetak gol 1-0 itu langsung parkir bus, parkir pesawat. Tapi setelah kemasukan baru Arsenal menyerang kembali dan akhirnya sampai titik adu penalti Arsenal gagal untuk mendapatkan trofi Piala Champions itu. Oke. Sangat-sangat boring sih bagi saya. Nah, sebelumnya kan sempat ramai bahwa ini bisa terjadi suatu hal yang lebih mengejutkan di mana Arsenal 22 tahun baru bisa puasa gelarnya Betul. untuk Liga Inggris, akhirnya bisa mengangkat pialanya kembali dan mungkin akan menjadi sejarah baru di mana tim yang satu ini bisa mengangkat 2 piala sekaligus untuk Liga Champions-nya gitu ya. Melihat pertandingan yang ada di Liga Inggris, Arsenal sepertinya menjadi tim yang kokoh nih. Betul. Agak balance untuk menyerang, bertahan atau juga lini tengahnya juga bagus gitu ya. Tapi kemarin waktu pertandingan kok bisa beda gitu loh. Iya. Sebetulnya kalau Arsenal itu juara Liga Champions akan menjadi perasaan unik. Oke. Karena di Europa League, kemudian di satu lagi itu juara Liga Inggris mendapatkan juara itu semua. Oke. Seandainya Arsenal kemarin mendapatkan trofi Liga Champions, pasti Liga Inggris akan menguasai Eropa. Oke. Tapi kebetulan kemarin nggak jadi, jadinya hanya dua Inggris yang mendapatkan piala. Untuk kemarin Arsenal saat posisi bertahan emang sangat-sangat bagus. Tapi di sisi saat penyerang serang sampai penyerang itu menurut saya itu sangat-sangat masih kurang. Oke. Apalagi di depan terbilang sangat tumpul saat menghadapi Paris Saint-Germain kemarin. Kemarin pun saat klub masih kemasukan 1-0 itu pun Arsenal tidak bisa banyak lagi saat kemasukan. Hingga akhirnya di babak penaltian pun yang mereka harus gagal. Oke. Itu sih menurut saya penyerangan masih buruk. Oke, sebelumnya juga sempat dibahas ya, aku bersama beberapa rekan juga bahas, ada acara juga kan di Pro 2 gitu ngomongin terkait dengan bola. Nah, ini ngomongin juga Arsenal sama PSG gitu. Nah, banyak yang bilang ini akan menjadi titik di mana akan lama nih pertandingan. Iya. Ya, banyak yang sampai penalti dan kemarin kejadian juga. Betul. Waktu aku lihat di awal-awal gitu ya, Arsenal memang bermain cukup kolektif, cukup bagus, bisa mencetak 1 gol gitu. Terus makin kesini makin boring. Akhirnya matiin TV tidur lah. Udah. Mungkin pelatih Gimana? Arsenal itu berpikiran seperti pelatih Persib Bandung, mencetak 1 gol, udah parkir bus tapi nggak kemasukan. Oke. Tapi beda, Arsenal kemasukan hingga akhirnya tidak bisa membalikan keadaan lagi gitu. Oke. Ini kalau ngelihat PSG kan serangannya memang boleh dibilang banyak variasinya. Betul. Ya. Nah, kalau parkir doang tuh nggak akan bisa membendung lah kasarannya ya. Serangan dari PSG dan kemarin juga akhirnya terbukti bahkan sampai babak penalti pun sama dan kelihatan mental juaranya siapa yang akan menang atau enggak ya. Pasti. Itu kelihatan banget dari 2 penendang yang gagal. Iya. Itu mentalnya masih kurang. Mental. Masih mending ngetepis daripada entah kemana. Melayang jauh nggak tahu kemana itu pernah terakhir Arsenal. Ya. Dan tentunya itu juga menjadi penutup ya untuk Liga Eropa. Kita akan pindah ke Piala Dunia gitu ya. Tapi sebelum dari itu kemarin banget. Tadi malam malah. Tadi malam timnas kita yaitu timnas Indonesia U19
ya ini berhasil mengalahkan Myanmar dengan skor yang meyakinkan 3-0 ya. Nah, ini harusnya yang dilakukan nih sama Arsenal ya. Harusnya udah menang tetap nyerang aja gitu, jangan bertahan gitu ya. Karena kan strategi bertahan yang baik adalah menyerang. Ya, ada yang bilang kayak gitu, betul. ya enggak? Nah, ini gimana nih melihat pertandingan? Di awal menit-menit awal kelihatan banget pemain timnas kita masih gugup, masih bingung, bahkan pergantian pemain cepat juga dilakukan oleh Coach Nova. Ya, mungkin pertandingan kemarin bisa menjadi awal kebangkitan bagi U19 kita. Tapi yang penting jangan digembel-embel-embeli dengan sekali menang langsung masuk TV, masuk ini, masuk itu. Itu yang menjadi sirna sekali Indonesia. Apalagi besok pertandingan itu menghadapi Timor Leste. Yang notabene-nya asalnya dari Indonesia sendiri, Timor Leste, yang bisa menjadi ini adalah lawan musuh terberat kita. Yang bisa jadi Indonesia, ini sepele. Lawan Timor Leste, lawan Myanmar kita bisa bantai 3-0, paling Timor Leste mungkin bisa 5-0 lah. Tapi ini yang menjadi lawan terberat Indonesia mungkin di grup. Timor Leste. Timor Leste ya, besok. Ini akan menarik bagaimana nanti Coach Nova juga akan menerapkan taktiknya kembali gitu ya. Apalagi di muka publik sendiri sebagai tuan rumah ya. Betul, di Sumatera Utara. Nah, itu dia. Ini akan menarik dan tentunya dengan kemenangan dari U19 ini akan memacu juga untuk tim senior yang juga akan berlaga kan. FIFA Matchday, ya. Iya, FIFA Matchday. Ini kalau ngelihat tim seniornya gimana? Apalagi sekarang pelatihnya baru ya, banyak pemain-pemain yang sekarang boleh dibilang udah ada komposisinya sendiri. Yang pemain ini untuk liga yang sana, pemain ini untuk pertandingan yang sana gitu. Ini gimana? Bagi saya kemarin pemanggilan itu cukup mengejutkan. Ada wajah-wajah baru yang bagi saya pribadi, kok ini dipanggil, seperti Marcelino yang di klubnya itu nggak pernah main, atau Ferrari yang hanya bermain 5 kali di klubnya Bayangkara, tapi kok bisa dipanggil. Sedangkan ada Eliano yang bermain cukup rutin di Persib Bandung malah dipinggirkan. Itu sih menurut saya yang cukup mengagetkan dipanggil oleh pelatih Indonesia sekarang. Atau memang pelatih kita yang sekarang ya dia sudah mulai memetakan bahwa ini tingkatnya akan berbeda nih, pemainnya juga pasti yang akan dimainkan juga berbeda gitu. Iya sih, pasti itu ada sisi lain di situ. Tapi untuk di lini belakang kehilangan Jai Itses cukup berpengaruh. Apalagi nanti teman dari Rido siapa lagi belum ada. Ferrari di klub hanya bermain 5 kali. Paling teman itu adalah Kevin Dix paling. Kalau enggak Elkan Bagot. Ya mungkin bisa lah di FIFA Matchday, mungkin harap-harap cuma saja lah. Iya, untungnya kita diuntungkan dengan beberapa kompetisi di negara lain yang khususnya di Asia ya. Pemain-pemain kita kan banyak yang berlaga di luar Indonesia tapi masih di lingkupnya Asia. Ini kan udah selesai semua nih liganya nih, jadi bisa gabung ke timnas juga gitu. Itu juga menjadi salah satu keuntungan untuk pelatih kita yang baru. Ya, ada Ramadhan Sananta di Brunei Darussalam, ya cukup lah untuk penyerangan Indonesia. Kemudian ada itu Sandy Walsh juga, ya bisa lah berpengaruh juga buat Indonesia. Karena di bulan Juni, Juli ini kan cukup banyak ya, ada AFF, ada juga Piala Asia yang nantinya akan kita ikuti juga gitu ya. Pembagian pemain juga itu perlu banget. Piala AFF juga sebentar lagi yang menjadi bumerang terus selama Indonesia kan selama Piala AFF itu menjadi runner up terus. Apakah bisa sekarang menjadi juara? Ya kita pengen pecah telur ya. Beberapa kali gitu. Loh. Pengennya seperti itu, tapi ya gimana? Konsepnya nggak tahu pelatih gimana. Ya karena kita kalau ngomongin terkait dengan pelatih yang sekarang ya, si John Hartman ini kan boleh dibilang juga pelatih yang cukup dalam tanda kutip agak-agak nyeleneh juga. Ya berawal dari dosen cabutan bahkan dosen panggilan, terus akhirnya menunggangi tim putrinya terlebih dahulu di Kanada ya, baru pindah ke tim seniornya, tapi puasa 32 tahun untuk mengikuti Piala Dunia, akhirnya pecah juga. Nah ini gimana nih ngelihat pelatih yang sekarang? Ya setelah melihat kemarin di Kanada juga berharap baik sih di Indonesia, walaupun sebenarnya Indonesia masih bagus dipegang STY sih menurut saya. Karena setelah dipegang STY Indonesia bermain cukup bagus, bisa mengalahkan Arab Saudi. Ya nanti ini buat John aja lah. Gimana dengan pemain Indonesia yang masih ada di Eropa sudah ada, di Liga Indonesia juga ada, ya bisa menggabungkan apa atau tidak terserah mereka lah. Kalau kita melihat pelatih sebelumnya di Indonesia sendiri, kubu Indonesia sendiri ya, memang kita punya harapan ya untuk Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Kita udah masuk ke round 4 kalau nggak salah. Round 4 pelatih dari STY sendiri gitu. Permainannya juga dilihat tuh enak. Sampai yang tadinya stadionnya ya ada yang bolong-bolong, sekarang udah penuh gitu ya. Terusnya pindah ke pelatihan ya, membuat loh kok jauh banget beda permainannya.
muncullah nama John Heitman ini ya. Walaupun kalau kita lihat sejarahnya John Heitman memang bagus ya. Tapi, cuma kan kontraknya dikit nih di Indonesia, gimana? Apalagi baru pertama kali merasakan kultur Asia, sepak bola Asia. Jadi ya mungkin awal-awal tahun ini ya jangan berharap yang terlalu tinggi lah. Mungkin kontrak tahun kedua mungkin ya baru ekspektasi yang tinggi buat pelatihnya. Kalau awal-awal mungkin ya bisa lah di AFF juara bisa, tapi di FIFA Matchday yang mungkin bisa menang 1 kali atau draw 1 kali yang sudah cukup bagus menurut saya untuk hari ini. Atau kita nunggu dulu nih, pertandingan yang nantinya akan bergulir FIFA Matchday dan juga nanti juga ada Piala Asia ya. Ini kita akan lihat bagaimana sih John Heitman bisa meracik pemain kita. Bisa. Sebenarnya STY waktu awal-awal kan kita juga ragu kan. Cuma melihat permainannya kok kayaknya gerak terus tuh, nggak ada yang diem gitu ya. Akhirnya kita seneng nih buat nonton kayak gini nih. Iya betul sih. Ya itu menurut saya pemanggilan pemain baru yang masih terbilang kaget menurut saya sih. Ada Ferrari dan Marcelino yang di klub nggak pernah main sama sekali. Itu yang membuat saya kaget. Kok bisa dipanggil kembali yang padahal waktu kemarin pun nggak dipanggil Marcelino. Tapi dipanggil lagi, itu yang membuat saya kaget sih. Apakah bisa bersaing di timnas atau tidak? Apakah ada variasi baru dari pelatih kita dengan memanggil lagi Marcelino? Ya nggak tahu kita sih. Atau mungkin ada obrolan tersendiri ya antara bisa jadi Menpora kita PSSI sama John Heitman ya, bahwa kita untuk targetnya adalah nantinya untuk Piala Dunia nantinya. Jadi kalau bisa pakai pemain-pemain yang punya skill, yang punya kapasitas untuk bisa berkembang, dimainin dulu daripada pakai yang luar-luar dulu gitu. Mungkin sih kalau ya bisa jadi mungkin dengan tidak dipanggilnya Eliano yang mungkin seperti itu, memanggil pemain lokal dulu nanti supaya bisa berkembang, mengikuti AFF dulu gitu, nanti baru masuk Eliano di Asia gitu. Nah kita berharap sih ya dengan banyaknya pemain diaspora kita yang tadinya diambil dari banyak sekali klub-klub luar, atau pada berbondong kembali ke Indonesia ya. Betul. Ini kan ada yang bilang waduh turun nih nanti kualitasnya gitu ya. Tapi kan kita punya sisi positif bahwa mereka akan mengangkat permainan lokal yang ada gitu kan. Nah kita nanti akan lihat nih bagaimana permainan yang disuguhkan oleh timnas kita ya. Karena terlihat kalau si pelatih baru kita John Heitman ini memang punya komposisinya masing-masing untuk pialanya masing-masing gitu ya. Talenta lokal banyak yang dipakai sekarang. Banyak sih, ada Beckham Putra masuk. Adil Ramdhani masuk, Rizky Ridho pasti masuk udah, Sasha Supriyadi masuk, Nadeo kiper terbaik Liga Indonesia sekarang juga masuk. Ya banyak pemain lokal yang masuk sih. Oke. Kita nantikan bagaimana FIFA Matchday kalau nggak salah bulan Juni ini. Oke, kita nantikan bagaimana timnas kita akan bermain. Apakah memang filosofinya sejalan dengan pelatih atau sama dengan permainan yang tadinya di bawah STY? Kita nanti lihat itu semua lah ya. Betul. Oke. Nah kita sekarang beralih ke Piala Dunia. Ini boleh dibilang juga tinggal menghitung hari. Ya, peraturannya banyak yang baru. Betul. Ya, negara debutan juga banyak yang baru juga. Ini gimana nih melihat persiapan dari Piala Dunia? Dari 48 tim, 104 pertandingan kalau nggak salah. Ini adalah Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah sih. Dan Meksiko menjadi tuan rumah itu menjadi 3 kali. Dan menjadi negara terbanyak menjadi tuan rumah. Untuk kuda hitam menurut saya tim-tim baru mungkin ada Haiti, Curaçao, mungkin bisa Curaçao sih yang bisa jadi kuda hitam sih. Kemudian aturan-aturan baru semisal dari kiper yang bisa hanya boleh memegang banyak 10 detik saja. Kalau lebih dari 10 detik nanti ada tendangan sudut. Terus lempar throw in. Pemain-pemain yang masuk harus lebih cepat masuk keluarnya nanti gitu. Itu sih aturan-aturan baru. Terus tim-tim baru ada Haiti, Curaçao, ada Uzbekistan, ada Irak masuk juga. Itu sih menurut saya yang tim-tim baru-baru. Bisa jadi tim-tim yang sekarang akan berlaga di Piala Dunia bukan lagi untuk mematangkan bagaimana taktik dari sang pelatih, tapi mencoba untuk menyesuaikan peraturan baru ini. Karena boleh dibilang agak ribet, mirip-mirip kayak futsal. Semua dihitung pakai detik kan. Kiper aja nggak boleh 10 detik gitu kan. Berarti kan harus mau nggak mau langsung diumpan gitu. Kalau nggak nanti tendangan sudut itu kan sangat merugikan ya permainan. Terus juga ada throw in tuh Rama Arhan dan yang lainnya yang Indonesia yang lemparannya jauh-jauh kan ancamannya jauh tuh. Itu nggak bisa lagi tuh. 5 detik doang ya.
Oke, kalaupun melewati itu berarti digantikan dengan musuhnya yang Iya. lemparan gelang. Itu benar-benar kayak mirip futsal banget Iya, sih kalau sekarang kita aturan lihat. sepak bola juga aduh ketat banget. Oke. Dan kalau ada yang cedera juga nanti akan diberhentikan, Iya, pemain nggak boleh berhentikan. ada yang ke staff gitu ya, Mhm, untuk ngobrol-ngobrol nggak boleh betul. juga. Dan pemain yang cedera pun harus minggir dulu selama 1 Mmm, menit. Kalau pemain yang ribut harus kapten saja, wajib mhm, kapten. Pemain ribut sama wasit, oke. menutupi baju seperti ini Heeh, langsung kartu merah gitu. oke. Peraturan-peraturan yang barulah banyak banget sekarang di Oke. periode ini. Ya ini mungkin dibuat emang, apa namanya ya, memang membuat Piala Dunia untuk pertandingannya akan lebih menarik. Maksudnya drama-drama tuh nggak perlu terlalu didramatisir Iya, lah ya. betul. Ya ada drama boleh, tapi nggak usah Iya, iya. dilama-lamain gitu kan. Oke, terus juga nantinya ada peraturan kartu kuning Iya. dan kartu merah yang nanti tidak terakumulasi lagi kalau dia Betul. udah lepas dari fase Betul, grup grup. ya. Untuk semifinal bisa main Mhm. pemain itu, jadi pemain itu bisa main. Oke, itu kan berarti makin seru. Iya, Ya makin kan? seru sih. Oke. Nah ini kalau dari debutan, negara debutan, ini gimana? Apakah sebenarnya mau ada debutan, nggak ada debutan, kita juga masih masih kurang ada referensi nih terkait Iya, dengan negara-negara lain pun gitu? untuk flashback 4 tahun yang lalu debutan Maroko, Hmm, bisa masuk sampai semifinal juara oke 4. oke. Mungkin debutan sekarang kalau saya prediksi mungkin Uzbekistan sih masuk, Mhm, bisa lolos dari grup dari Asia oke. ini. Uzbekistan bisa lolos dari grup. Mungkin Uzbekistan, kalau yang lain saya prediksi ada Haiti, terus Mhm, ada Curaçao, mhm. belum bisa sih. Oke, Republik bahkan kita kan pernah menang lawan Kurakow juga kan? Iya, makanya terbilang masih gampang sih. Mhm, Jadi saya merasa Curaçao belum bisa lolos dari grup. oke. Nah dengan adanya perubahan dari, FIFA sendiri yang Mhm. tadinya 32 Dua. ke 48, itu kan tadinya formatnya juga satu grup 3 ini Mhm. kan, 3 negara ya. Iya, Ditakutkan juga nantinya ada sepak bola gajah, ada main-mainnya tuh di situ. betul. Akhirnya diganti lagi, dirombak Rombak lagi lagi. ya, dan akhirnya ya seperti saat ini nih Ini. akan bergulir gitu ya. Ada 104 pertandingan, Mhm. artinya kita bisa dalam satu ketika akan menonton 2 pertandingan yang Bisa berbeda. lebih, hari Minggu besok 3 pertandingan. Mhm, Bisa 3 pertandingan sampai mulai jam 8 pagi kalau nggak salah mhm, di sini. Jadi 4 pertandingan itu sangat-sangat luar biasa bagi oke. kita sih untuk menonton. Tapi sayang sekali di sini pagi hari, siang hari di saat kita Heeh, kerja. Jadi mungkin ya menonton lewat layar HP paling. oke. Jadi nggak bisa akses lebih gitu. Atau memang orang Indonesia, "Ah nanti dulu aja lah, nunggu, ke 16 besar aja yang udah rame, sekarang-sekarang nanti aja," gitu. Ada orang yang berspekulasi seperti itu, Heeh, nantilah 16 besar. Tapi kalau heeh, saya pribadi malah justru asik di oke. grupnya. Ada tim-tim kecil sih, ada Mhm Haiti gitu mhm, yang pengen lihat kayak kayak apa sih gaya bermainnya oke. Haiti gitu. Menurut saya babak grup lebih menarik. Oke, itu dari persiapan tim yang akan berlaga di, Piala Dunia Iya, nantinya ya. Nah dari segi, apa namanya, FIFA-nya sendiri nih, ini ada hal yang menarik ya, di mana ini kan lagi ada geopolitik nih iya, ya, ada salah satu peserta juga yang ternyata FIFA bilang, "Ya boleh," kan dia secara apa namanya, aturan FIFA melewati fase dengan iya, baik baik. dan dia lolos juga ke Piala Dunianya. Tapi untuk urusan visa ya, ini kan beda lagi nih negara yang mengeluarkan nih, boleh Iya. apa enggaknya ke negara tersebut. Nah, ini kan ada satu negara yang ternyata masih dihambat lah boleh bilang. Ini gimana nih? Apakah memang itu sengaja nih untuk apa sih namanya, kayak WO gitu kali ya? Iya, Karena nggak bisa dateng kan pemainnya betul, kan? betul. Atau gimana? Bisa kali disengaja sih, Hmm, bisa kali. Mungkin bisa diganti Indonesia saja Pak ya Mas? Cocok kayaknya Indonesia masuk ya. oke. Ya mungkin kali bisa disengaja ada peraturan-peraturan yang Mhm, saya tidak bisa dimengerti ya, heeh, hingga pemain-pemain belum bisa mendapatkan visa sih Mas. Kenapa? Padahal klub negara ini sudah bisa melewati fase-fase hmm, secara jujur lah fase-fase. oke Tapi kenapa belum bisa mendapatkan visa itu sih yang masih mendapatkan tanda tanya bagi saya pribadi. Karena saya belum bisa berbicara banyak tentang itu sih Mas. oke Mungkin ya tentang politik sih masih. oke. Tadinya kan dia akan berlaga di Amerika, Iya, tadinya ya, mhm, tapi fasenya apa, visanya belum keluar, iya, akhirnya pindah ke Kanada kalau nggak salah Kanada. ya. Tapi kalau melihat dari apa namanya, pertandingan yang akan dijalani, itu kan menempuh waktu juga. Betul. Nah ini gimana untuk, negara tersebut nih? Mungkin akan stay di sana di Kanada mungkin, Oke, tapi ya suatu saat kalau dia negara lolos ke babak selanjutnya pasti dia akan bertarung di Amerika sih. Nah, mhm, itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan itu. Apakah nanti di grup ada semacam-macam monopoli atau oke manapun ya saya nggak tahu sih, Mas. Kita saksikan saja besok lah. oke. Ini memang belum dimulai aja dramanya udah banyak. Banyak banget.
udah banyak drama yang terjadi ya, dan kita nantikan bagaimana sih kelanjutan dari ya satu negara ini nih. Iya, Ya kasihan, masa dia mau selesai tanding istirahatnya di pesawat. betul. Ya kan Nggak kasihan juga mungkin, ya, nggak mungkin. kasihan. Oke lah, ya ya. Nah, kita ngomongin lagi ke depannya. Ya. Biasanya nih tim-tim besar Eropa gitu ya, itu selalu melihat pemain-pemain yang mana sih yang menjanjikan untuk timnya, mana sih yang bersinar, yang nantinya akan coba direkrut nih. Ya. Ya, bursa transfer. Nah, Betul. gimana kalau terkait dengan itu? Pasti ada bintang-bintang baru, muda berbakat baru ada sih pasti di Piala Dunia sebelumnya atau sekarang pasti ada. Mungkin kalau sekarang yang masih menonjol Lamine Yamal. Oke. Walaupun sudah main di Barcelona tapi mungkin sekarang lagi eranya Yamal. Tapi kita tidak bisa melupakan eranya untuk melupakan Messi dan Ronaldo adalah sekarang Haaland sama Mbappe. Oke. Sekarang pertarungan mereka berdua sih. Walaupun negaranya Haaland pun terbilang masih biasa-biasa aja kan. Sekarang bintang baru paling ada Gustil dari Belanda masuk mungkin menurut saya. Kemudian ada Lamine Yamal juga masuk. Terus dari Inggris ada pemain dari Manchester City Nico Olrein bisa masuk juga itu. Mungkin 3 pemain itulah yang mungkin menurut saya bisa masuk. Oke. Ini juga bahkan jersey yang dipakai ya untuk Argentina. Kabarnya aparel tersebut juga membuat jersey spesial. Betul. Untuk memperingati mungkin ini yang terakhir untuk Iya, Messi Messi. bermain gitu ya. Itu akan menjadi collectible sekali sih pastinya ya. Tepat. Oke. Nah terus kalau tadi disebut ada Ronaldo dan Messi. Iya. Ya. Nah ini banyak yang bilang bahwa kayaknya Portugal bakal melaju jauh di Piala Dunia kalau Ronaldo nggak main. Enggak, menurut saya Gimana? justru melaju jauh kalau Ronaldo main. Oh, Karena gitu. sekarang era terakhir Ronaldo di Piala Dunia dan Oke. Messi. Pasti Ronaldo akan menggebu-gebu sekali karena Ronaldo berpikiran ini Piala Dunia terakhir saya. Jadi saya harus bermain maksimal, minimal ya semifinal bisa lah Portugal. Oke. Bisa Portugal. Oke. Dan tentunya banyak pemain juga yang pingin all out ya, agar dilirik sama tim-tim besar. Betul. Dan biasanya kalau kayak gini, berapa lama sih bursa transfer tuh baru akan dibuka setelah Piala Dunia? Setelah Piala Dunia selesai dibuka, langsung dibuka Juli. Pemain-pemain masuk di klub di transfer. Mungkin Juli Agustus sudah transfer sudah selesai. Oke, kita berharapnya akan ada Yamal baru ya. Betul. Dalam artian masih 16 tahun tapi udah direkrut Nah, tim besar kan juga luar menarik biasa gitu. banget. Oke. Ini biasanya kalau kita lihat ya di fase grup tuh akan banyak, pasti ada dah satu pemain dari satu negara yang dia akan menonjol sekali. Betul. Oke. Paling ya tetap Yamal. Mhm. Masih Yamal. Masih Yamal. Masih Yamal untuk usia masih muda. Di era sekarang belum ada penggantinya. Oke. Yamal masih menonjol di klub maupun di negara. Di negara Spanyol mungkin masih masuk starting line up, masih bisa membawa Spanyol sampai babak semifinal juga masih bisa sih saya rasa Lamine Yamal. Oke, ya. Prediksi, kira-kira negara mana aja yang nanti akan lolos ke fase yang cukup jauh lah, katakanlah 16 besar. 16 besar, mungkin Belanda, Portugal masuk, Spanyol pasti masuk, Prancis juga boleh lah, Argentina, Brazil dengan pelatih baru, Carlo Ancelotti bisa dibuktikan atau tidak. Kemudian ada lagi Jepang mungkin bisa masuk, Mesir bisa lah, Mesir, ada lagi Uzbekistan boleh lah diperhitungkan, boleh lah diperhitungkan, paling itu aja sih. Oke, ini yang menarik ada beberapa negara yang disebutkan yang tampaknya kita nggak biasa lihat di Piala Dunia, maksudnya sampai fase yang jauh gitu ya. Oke, ini artinya kan dengan adanya penambahan kuota untuk negara yang tadinya 32 menjadi 48, ini juga akan merombak banyak hal di situ ya. Oke, Uzbek masih diunggulkan terus nih. Iya sih menurut saya. Kenapa? Masih bisa bersaing. Menurut saya udah hitam di Piala Dunia sekarang Uzbekistan menurut saya. Oke. Menurut saya di Asia juga terbilang dia bagus, bisa bersaing dengan Korea Selatan bisa, Arab Saudi juga bisa, Australia bisa. Mungkin Jepang aja sih yang masih sulit dikalahkan. Oke, ya kalau kita udah bisa ngalahin Jepang ya kita boleh bermimpi lah ya untuk bisa lolos ya ke Piala Dunia untuk berikutnya ya. Apalagi kita bertemu Jepang lagi di Piala Asia. Betul. Itu dia. Tapi skuadnya akan sama enggak sih? Otomatis enggak kan? Iya, otomatis beda. Tapi kan ketemu Jepang lagi. Oke. Walaupun skuad kita dari Eropa banyak, tetap aja ketemu Jepang kalah aja. Ah, itu dia. Itu menjadi pertanyaan sih. Ya. Jepang berkembang dengan sangat pesat ya. Bahkan ada juga pundit-pundit bola ya yang mengatakan bahwa sebenarnya pemain-pemain top Eropa pun
ya terinspirasinya dari sebuah manga dan kartun Tsubasa Betul. gitu ya kan. Karena mereka boleh dibilang besar dan tumbuh ya lihatnya ya itu kartun yang ada ya Tsubasa gitu ya. Oke. Terus juga Jepang sekarang juga melakukan tindakan yang cukup berani dan memang nyeleneh ya orang-orang Iya. Jepang ya. Ada sebuah anime yaitu Blue Lock yang untuk menciptakan pemain-pemain striker Iya, ya. iya, iya. Itu ternyata diadaptasi loh. Mm-mm. Dia aslinya diadaptasi karena Jepang kan Ya, betul. untuk semangat juangnya boleh dibilang baik lah ya, baik banget ya. Tapi untuk striker depannya kan kurang. Iya. Akhirnya mengadaptasi itu dari yang sebuah Iya, iya. imajinasi dijadikan kenyataan gitu, menarik. Iya. Indonesia perlu kayak gitu juga nggak sih sebenarnya? Perlu sih, tapi Indonesia kadang-kadang suka mendewakan diri sendiri. Oke. Baru menang 1 kali udah masuk TV, masuk YouTube, Iya. jadi iklan, jadi loyo sekali habis pertandingan pertama, pertandingan kedua, 3, 4 langsung loyo kalah. Mungkin nggak seperti Jepang yang udahlah menang 1 kali udah cukup, jangan masuk media dulu, nanti masuk pertandingan menang kedua 3 kali baru di up media gitu. Mungkin sih menurut saya Indonesia terlalu cepat di up media, jadi terlalu sombong. Oke. Ini berarti belajar dari pengalaman era kepelatihan Sintayong. Iya. Di mana semua media mengagung-agungkan Iya. timnas kita gitu, begitu udah bertanding, nah kok beda melempem gitu ya. Nah itu. Oke, tapi Coach Nova sekarang sudah menerapkan hal yang sama nih untuk Iya, U19, betul. tidak boleh buka medsos sama sekali selama perhelatan sekarang ya. U19 ini. Ya U19 ini gitu. Oke. Mungkin terakhir untuk timnas Indonesia, harapannya apa nih Mas? Harapannya mungkin di FIFA Matchday bisa lah menang 1 kali atau draw 1 kali, kemudian di AFF harus bisa juara, ini target. Kemudian di Piala Asia ya bisalah lolos di bawah Jepang di fase grup. Mungkin bisa semifinal, oke lah. Oke. Ini nantinya Indonesia akan berlaga melawan Oman ya. Dan Mozambik. Ya, Mozambik kayaknya baru dengar gitu ya. Maksudnya dalam artian kok tumben lawan kita gitu ya. Oke. Mungkin lawan Mozambik mungkin bisa lah Indonesia menang. Mungkin yang akan diperhitungkan dengan Oman sih. Sesama Asia, di mana pertandingan itu ya kalau secara kasat mata dengan skuad Indonesia sekarang bisa lah mengalahkan Oman, tapi kita kan belum tahu bagaimana racikan dari sekarang kita. Apakah bisa membawa pemain Indonesia seperti di era STY atau kembali lagi ke zaman Fatih Kulivert. Oh iya, itu kayak dirasetnya habis-habisan tuh ya. Betul. Yang mainnya tiki taka, mainnya segitiga mulu ya, terus tahu-tahu segitiga dalam artian bola tuh selalu gerak terus. Ada 3 pemain yang menjadi kayak grup-grup kecil di dalam lapangan gitu ya. Tahu-tahu long ball jauh lagi. Malah ya. jadi. Nah itu dia obrolan kita di kesempatan kali ini. Jadi buat kalian yang penasaran dengan obrolan-obrolan seputar bola gitu ya, seputar Piala Dunia juga. Nah kalian bisa terus saksikan ada Deep Talk Podcast untuk Pesta Bola Dunia 2026 ya. Ini aku Dodi Widian dan juga temanku ada Rizky Maulana. Kita pamit dulu dan pastikan terus untuk terus menyaksikan Pesta Bola Dunia 2026. Bye-bye.